Budiman. Ya, tadi aku sudah mengantarkan bahwa topik diskusi tadi Elda sudah memberi komentar tentang topik yang akan kita diskusikan, yaitu tentang negara kesejahteraan. Nah, mungkin kalau teman-teman sering dengar ya tentang negara kesejahteraan, itu udah kayak kata sakti sebetulnya di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia sebetulnya, bahkan mungkin di seluruh dunia. Nah, tapi dalam konteks Indonesia, kalau teman-teman misalnya salah satu partai baru, itu partai buruh, itu kalau lihat iklannya itu dengan jelas menulis tentang bahwa visi mereka adalah visi negara kesejahteraan. Dan secara umum memang masyarakat melihat gitu ya, bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai negara, bahwa negara kesejahteraan atau welfare state ini menawarkan sebuah visi yang dianggap ideal, mencerminkan nilai-nilai kebaikan bersama dan sebagainya. Dia sering dianggap sebagai jalan tengah antara ekonomi ala komunisme yang totalitarian, yang coba mengendalikan setelah macam-macam lah gitu, orang sampai nggak punya kebebasan bergerak, berbisnis sesuai jadinya. Dan di sisi lain juga dianggap tidak sama dengan kapitalisme yang konon katanya tidak berperasaan, tidak punya empati, egois, hal-hal kayak gitu. Jadi benar-benar diberikan sebuah konsep ideal jalan tengah, mengambil hal-hal baik dari sosialisme, meninggalkan hal-hal jelek dari kapitalisme. Pokoknya yang kayak gitu-gitunya lah ya, yang bisa dibayangkan. Nah, itu sebagai gambaran aja ya. Dan saya nggak akan menyangkal dulu tentang itu, tapi yang mau saya sampaikan adalah yang menarik dari buku ini, dan salah satu alasan kenapa Indeks menerjemahkan buku ini adalah dia membicarakan sudut pandang yang berbeda tentang buku ini. Ketika berbagai buku umumnya adalah memuji negara kesejahteraan, bahwa kita harus menggunakan segala sumber daya untuk membentuk negara kesejahteraan supaya semua orang sejahtera, supaya ekonomi merata, kira-kira visinya kan kayak gitu, supaya terwujud keadilan sosial. Nah, buku ini justru mencoba menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda, bisa dibilang bertolak belakang, dan sekaligus juga memuji apa betul tuh negara kesejahteraan seperti apa yang dia omongin. Atau jangan-jangan sebenarnya, ya seperti yang menjadi anak judul diskusi ini kan, jangan-jangan sebenarnya yang terjadi adalah mekanisme perampokan, dan yang paling mengalami perampokan terberat, korban yang paling mengalaminya adalah generasi muda. Ada salah satu bab di dalam buku ini, mungkin saya kira nanti akan dibahas lebih jauh oleh Mas Iman ya, dan mencoba menunjukkan bagaimana saya kira negara kesejahteraan itu bekerja seperti kita saling menjarah satu sama lain. Itu menarik. Jadi sebenarnya korbannya itu banyak, tapi kalau kita lihat dari berbagai lapisan, akhirnya yang paling dirugikan dari mekanisme negara kesejahteraan adalah kelompok anak muda, kelompok yang akhirnya dia harus menanggung janji-janji negara kesejahteraan yang diciptakan oleh para politisi di zaman dulu gitu ya. Kita akan ciptakan suasembada pangan, misalnya ini salah satu contoh janji negara kesejahteraan. Butuh biaya berapa? Butuh sekian. Butuh tanah berapa hektar? Sekian. Bikin lah ini segala macam, ambil pajak sekian banyak, busuk sana busuk sini, dibuang. Apakah berhasil atau enggak? Tapi pasti yang menjadi beban yang akan ditanggung oleh anak muda adalah konsekuensi dari, pertama, konsekuensi finansial dari upaya-upaya itu dalam beban pajak yang sangat besar dan sering berhutang. Mungkin kalau teman-teman sering dengar, kalau tiap bayi yang baru lahir di Indonesia aja sudah menanggung berapa banyak utangnya. Itu contoh nyata bagaimana mekanisme negara kesejahteraan sebenarnya mewariskan beban pada bukan hanya yang paling muda, bahkan yang baru aja normal terus gitu ya, itu langsung kena beban. Nah, itu contoh nyata. Beban lainnya juga nggak boleh disepelekan adalah krisis lingkungan. Kita tahu ketika negara kesejahteraan bekerja dan dengan mengambil justifikasi demi kemaslahatan bersama, kemakmuran bersama, kadang-kadang cara-cara yang dilakukan, bukan kadang-kadang, sering banget sebetulnya cara-cara yang dilakukan itu sudah mengabaikan aspek-aspek yang sebetulnya terkait dengan hak-hak masyarakat. Contohnya misalnya ada proyek pembangunan yang dianggap strategis, dianggap apa, maka itu menjadi justifikasi untuk mengambil aset-aset tertentu di bawah penguasaan negara. Agak-agak mirip dengan cara kerja komunisme dari sini. Kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah proyek yang oke lah, ada justifikasi secara umum ini akan mensejahterakan masyarakat banyak, tapi juga ada yang dikorbankan untuk itu.
Artinya kepentingan banyak orang langsung mengalahkan kepentingan satu orang. Teman-teman bisa bayangin kalau demi kepentingan orang banyak, misalnya teman-teman diminta meninggalkan hak teman-teman, kayak gitu. Situasi negara kesejahteraan itu seperti itu. Dan ada banyak banget contoh yang mungkin akan dieksplorasi lebih lanjut oleh semua pemateri yang ada di sini. Tapi itu kira-kira setting dari kenapa kami di Indeks menerbitkan buku ini, karena dia menawarkan perspektif yang sangat kritis. Dia menguji apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan keadilan sosial. Dia menguji apa benar negara kesejahteraan bisa merealisasikan itu. Sementara konsep itu sendiri sebetulnya terlalu abstrak untuk bisa dijelaskan yang dimaksud dengan keadilan sosial. Dia juga menguji misalnya berbagai, ada banyak contoh kasus yang dibahas dalam buku ini. Kalau teman-teman sudah sempat membaca ya, yang mungkin sudah menerima bukunya, ada banyak contoh kasus yang dibahas tentang proyek-proyek yang sangat populer. Nanti Bang Poltak juga ingin cerita, saya senang banget kalau ada Bang Poltak kesini. Punya banyak cerita menarik tentang contoh-contoh kasus. Misalnya tentang mekanisme jaminan sosial, kayak gitu. Bagaimana negara kesejahteraan sebetulnya merusak mekanisme itu dari suatu yang sebenarnya sudah sangat bagus ya Bang ya. Ini Bang Poltak bisa cerita sangat panjang tentang hal itu. Lalu juga tentang, kalau teman-teman pernah dengar krisis perumahan di Amerika Serikat tahun 2008, krisis terkait perumahan yang bukan cuma berdampak pada orang Amerika, tapi secara global, dampaknya itu global. Yang menderita itu banyak orang. Itu juga bagian dari mekanisme negara kesejahteraan dalam rangka penyediaan konon hak rumah untuk masyarakat. Jadi pada dasarnya buku ini mencoba membedah sisi-sisi gelap yang selama ini nggak pernah dieksplor tentang program-program negara kesejahteraan. Bagaimana dia meninggalkan begitu banyak warisan, katakan yang tidak menyenangkan, yang membebani buat generasi-generasi selanjutnya. Nah, krisis perumahan misalnya terjadi, itu juga kalau kita bandingkan, mungkin teman-teman bisa bandingkan ada banyak program perumahan ya di Indonesia. Kita melakukan penyediaan rumah untuk rakyat, penyediaan rumah DP 0%, whatever namanya, segala macam. Itu adalah program negara kesejahteraan. Itu ada harga yang harus dibayar, dan bukan saat ini, dan bukan oleh generasi saat ini yang bayar, bukan oleh generasi yang melempar janji, tapi oleh generasi yang akan datang. Berarti kalau generasinya Reina, generasi sekarang misalnya Iman, dan termasuk saya kan masih hidup aman itu menanggung beban dari orang-orang yang bikin janji di masa lalu tentang pengen begini, pengen begitu, adakan ini, adakan itu. Nanti kalau generasinya Reina bikin janji lagi nih, para politisinya yang menanggung beban itu generasinya lagi, dan itu makin bertumbuh sampai pada titik sangat bisa diuji, upah itu nggak akan pernah terbayar sebetulnya. Itu yang sebenarnya terjadi, dan nggak pernah ada yang mau bahas hal kayak gini. Semua buku menutup-nutupi, tapi buku ini berani mengungkap fakta-fakta semacam itu. Nah, itu dari sisi contoh-contoh yang ada ya. Juga ada contoh tentang bagaimana misalnya upaya-upaya negara kesejahteraan dalam menciptakan dekadensi atau kemerosotan moral keluarga. Teman-teman bayangin nggak, ini kasus Amerika yang tinggal maju negara kesejahteraan yang mungkin kalau yang lebih maju lebih berat lagi, itu mungkin ada yang ukur. Dampaknya misalnya gini, waktu era sebelum pemerintah memberikan jaminan pada setiap bayi yang lahir, jaminan ini ya, jaminan hidup dan fasilitas segala macam, angka bayi yang lahir di luar perkawinan yang sah itu rendah. Tapi begitu pemerintah memberi jaminan, pokoknya setiap bayi yang lahir akan diberi jaminan sekian, angka bayi-bayi yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah itu sangat banyak. Kenapa? Karena saya nggak bisa sudut pandang moralnya ya, apakah ini Anda boleh melakukan atau enggak, apakah boleh melakukan seks di luar perkawinan atau enggak. Tapi bahwa seks itu harus responsibel, harus bertanggung jawab. Dan mekanisme ini yang diberikan negara kesejahteraan untuk memberi jaminan pada tiap bayi yang lahir itu membuat orang-orang yang anak muda jadi kurang responsibel. Mereka melakukan seks dengan seenaknya. Oh, kalau anak gue lahir nggak ada suami, nggak ada negara yang dijamin. Dan itu faktanya jelas. Hanya itu dari sudut pandang ini. Dari sisi aspek kriminalitas, ini juga ada hubungannya. Ketika banyak bayi yang lahir tanpa orang tua yang lengkap ya, dirawat oleh orang tua tunggal misalnya, angka kriminalitasnya juga tinggi. Ada banyak studi tentang hal kayak gitu. Kenapa? Karena dia, ya itu tadi, itu implikasi lanjutan dari konsekuensi kayak gitu. Nah, ini juga menarik.
ketika negara semakin menjamin dengan uang pensiun kepada generasi senior, terus memberikan misalnya ya lansia lah gampangnya ya, berbagai jaminan sosial secara sangat semakin bagus, itu malah semakin tinggi efeknya sebetulnya. Yang terjadi adalah di banyak negara dengan sistem jaminan sosial yang maju, anak-anak sudah tidak merasa lagi harus merawat orang tuanya. Ngapain gue merawat orang tua gue? Kalau orang negara udah merawat. Kebayang nggak sih peristiwa-peristiwa kayak gini bakal terjadi ketika semua hal udah dipegang oleh negara, lagi itu harus ikut terlibat. Ketika gua tanpa harus kerja bangga dapat uang jaminan pengangguran, ngapain gua harus bekerja? Dia menciptakan moral hazard, dia menciptakan, saya mau bilang kemerosotan moral, pertama kemerosotan nilai-nilai, kedua menciptakan rasa bergantung yang tinggi pada orang lain. Kan merasa, ngapain lagi saya harus melakukan, semuanya sudah dijamin pemerintah, dijamin negara. Yang dia lupa adalah, yang dia lupakan oleh orang-orang kayak gini adalah, emang pemerintah punya uang. Yang disebut uang pemerintah itu uang siapa? Itu uang dari kita semua. Itu nanti mungkin teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh, bagaimana sebetulnya konsep negara kesejahteraan diciptakan saling bicara. Dan terkait skema Ponzi yang jadi judul ini, kenapa disebut skema Ponzi? Ada satu chapter sendiri yang membahas tentang skema Ponzi di sini. Nanti kalian sangat menarik chapternya. Dia disebut skema Ponzi. Kalau teman-teman ya, skema Ponzi itu gimana sih? Sebenarnya kita mendapatkan sesuatu yang bukan benar-benar dari hasil kerja kita kan. Skema piramida. Kita dapat member itu membayar kita. Si member ini dapat untung lagi bukan dari dia bekerja sebenarnya, tapi dari member yang dia dapat lagi, dan terus kayak begitu. Dapat ya poinnya. Dan ada satu titik di mana ini udah nggak bisa bekerja lagi. Ketika orang terakhir, lalu masih gue siapa? Dia hanya membayar terus untuk menghidupi yang lain-lain. Nah, tapi pas giliran dia, ekonomi udah mulai kuat lagi, udah kolaps, udah ambruk, lalu akan membayar tunjangan saya siapa? Gak ada lagi, karena ekonomi udah gak kuat lagi dipakai untuk cara-cara yang secara ekonomi sebetulnya gak rasional. Cara-cara kayak tadi itu gak rasional dari sudut pandang ekonomi. Jadi ada masalah ekonomi, ada masalah sudut pandang moral, ada masalah soal eksploitasi, ada masalah terkait dengan krisis lingkungan yang timbul, ada banyak sebetulnya yang bisa dikritisi ketika kita bicara tentang negara kesejahteraan. Apa lagi ya? Tinggalan nggak ya? Saya belum lagi. Oke. Jadi sebagai ininya aja nih, konklusinya nanti kita bisa diskusi lebih jauh pada poin-poin yang lebih detail. Supaya saya akan ngabisin topik yang lain. Poin saya adalah kami menerbitkan buku ini sebenarnya lebih pada supaya kita semua bisa berefleksi secara lebih kritis. Kalau kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang lagi mesin kampanye pemilu ya, yang membuat begitu banyak janji, saya akan sediakan ini, akan sediakan setiap lahir 1 berapa juta itu yang kampanye kayak gitu dapat subsidi, terus saya akan sediakan rumah, saya sediakan ini, harga pangan pasti murah, begitu banyak janji. Dan itu semua ada sumber inspirasinya adalah negara kesejahteraan. Tapi kan semua janji itu akan jadi beban buat orang-orang yang membayarnya, siapa ya? Kita semua. Dan beban itu akan terus menerus diwariskan. Dan saya suka satu kalimat dalam buku ini bahwa konsep negara kesejahteraan itu seperti apa ya dalam bahasa Inggrisnya? Kick down the can, down the road ya. Itu seperti menunda masalah. Jadi bayangin orang yang membuat janji menendang sebuah kaleng, mentang ya, tanpa dia mau tahu kaleng itu akan berhenti di mana. Nah yang atas itu generasi kebagian harus kalengnya nyampe ke dia, giliran gue yang buang sampahnya, yang buang masalah. Jadi para orang-orang yang membuat janji negara kesejahteraan itu ya kayak gitu, dia membuat janji tanpa mau mikir resikonya apa. Toh nanti gue udah gak jadi presiden lagi, toh gue udah gak jadi pejabat lagi, yang nanggung kan presiden selanjutnya, toh gue udah meninggal, yang nanggung kan anak cucu gue. That's it. Itulah cara negara kesejahteraan bekerja. Kenapa dia disebut sebagai sebuah skema Ponzi? Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Anda. Untuk hari dulu, terima kasih untuk